bisa Pak. Ya, itu ada mengenal kewirausahaan. Jadi mengenal kewirausahaan ini bagaimana makna kewirausahaan secara teoritis, ya, apa tujuannya, apa manfaatnya, terutama apa namanya ketika kita masuk di dunia kerja. Kemudian yang kedua, landscape itu tahu landscape kewirausahaan. Landscape kewirausahaan. Nah, Kurang tahu Pak. di linguistik itu ada landscape ya. Jadi bagaimana melihat simbol-simbol istilah linguistik yang ada di berbagai tempat gitu ya. Nah, ini kira-kira begitu. Kira-kira lanskap kewirausahaan itu juga arahnya ke sana. Ya. Kemudian ada lagi, nah ini ada beberapa poin: spirit entrepreneurship, kunci entrepreneurship, faktor kegagalan dan keberhasilan usaha, misalnya gitu ya. Nah ini yang dibahas. Kemudian ada lagi, Anda fokus di kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4 ya, kolom keempat. Ada lagi transformasi kewirausahaan, ya, transformasi kewirausahaan. Nah, transformasi kewirausahaan ini bicara tentang faktor yang mendukung kewirausahaan. Kemudian bicara tentang bagaimana mengembangkan modal menjadi, atau yang selanjutnya menjadi wirausaha yang cerdas gitu ya. Nah, khusus modal ini ketika kita mau membuka sebuah usaha itu sebenarnya tidak harus pakai modal. Artinya itu bisa menggunakan kepercayaan. Ya nanti lebih jelas nanti kita diskusikan. Kemudian teori inovasi dan kreativitas, ya. Nah ini yang dibahas di sini teori kreativitas dan prinsip-prinsip kreativitas. Ya, jadi bagaimana teori kreativitas, bagaimana teori inovasi. Ini penting ya, penting untuk dibahas. Kemudian yang lain teori inspirasi, ya. Teori inspirasi dan peluang bisnis. Bagaimana seseorang itu bisa membaca suasana gitu ya, membaca fenomena sosial yang kemudian muncul ide bagaimana mengembangkan bisnis. Berikut dengan analisa peluang, karakter bisnis dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya, sikap dan perilaku kewirausahaan yang sukses. Nah, ya. Sikap dan perilaku kewirausahaan yang sukses. Nah, ini kira-kira yang dibahas. Subnya apa yang dibahas? Nah, sikap perilaku kerja prestatif yang berprestasi, kemudian semangat wirausaha, kemudian kepemimpinan dan kompetensi dan komitmen. Komitmen dalam pengertian komitmen orang dalam mengembangkan usaha. Nah, kemudian bahan kajian berikutnya itu manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu bagaimana orang itu memanage usahanya sedemikian rupa sehingga dia tidak patah semangat, tidak berhenti dengan adanya risiko yang akan dia lalui. Nah, intinya di situlah ya. Subnya merumuskan solusi masalah, mengambil risiko usaha dan lain-lain ya. Kemudian pada pertemuan ke-8 nanti UTS, kemudian ke-9 ini rencana bisnis ya, rencana bisnis. Rencana bisnis ini sub yang dibahas rencana peta bisnis, kemudian pembuatan rencana bisnis dan seterusnya.
Yang ke-10 itu nanti akan dibahas tentang manajemen pemasaran dan promosi bisnis. Ya, manajemen pemasaran dan promosi bisnis. Kemudian yang sub dari manajemen pemasaran ini ada peranan pemasaran dalam perusahaan, ada rencana pemasaran, strategi pemasaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ke-11 ini bicara tentang keterampilan menjual dan negosiasi. Jadi ini ternyata ada keterampilannya. Ya, yang salah satu sub bahan yang dibahas adalah bagaimana menjual atau skill menjual. Nah, ini menjadi embrio dari sebuah usaha. Kemudian proses menjualnya gimana, negosiasinya gimana, kepuasan pelanggan itu gimana, dan lain-lain. Ya. Bahan kajian berikutnya ini bicara tentang manajemen dan administrasi keuangan. Ya, manajemen dan administrasi keuangan. Nah, yang berikutnya ada nilai uang, ya. Jadi subahan kajian dalam manajemen dan administrasi keuangan itu bicara tentang time value of money, ya, administrasi dan perbukuan, dan pencatatan transaksi, keuangan dan pelaporan dan lain-lain, ya. Nah, ini penting ya, karena kalau sebuah usaha itu tidak ada laporan aktiva, pasiva, laporan keluar masuk keuangannya, itu nanti dianggap perusahaan ini tidak profesional. Misalnya ada sebuah survei atau dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan pemerintah yang mau mendata sebuah usaha tertentu. Nah, ini pasti yang dilihat nanti juga laporan administrasi keuangan, ini penting. Yang berikutnya yang ke-13 ini bicara tentang strategi pengembangan bisnis. Strategi bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, itu nanti silakan dibahas, ya. Salah satu subahan kajiannya product mapping, ya. Product mapping ada 7 cara pelanggan menilai bisnis. Itu nanti silakan dicermati dan dilihat. Yang ke-14 tren kewirausahaan, ya, mengembangkan bisnis dan digital planner, misalnya gitu ya. Nah, ini bicara tentang tren yang lagi berkembang. Misalnya sekarang ini para youtuber itu lagi ngejar bagaimana bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini juga tren yang bagus itu. Nanti kalau misalnya ada yang membahas itu bagus. Nah, bahan kajiannya bahan kajian yang berikutnya ini menyusun rencana bisnis. Tadi sudah ya, menyusun rencana bisnis tadi ya. Menyusun rencana bisnis. Nah, ini 9 ya. 9 ini nanti sama dengan yang berapa tadi? 15 ya. Ya. Halo? Halo, Pak. Ya. Ini tolong dinyalakan ya, videonya. Saya khawatir Anda tidur. Oh, tidak, Pak. Jadi 9 sama 15 nanti dari 1. Sama. Kemudian yang terakhir UAS. Nah, yang khusus yang nomor 15 itu saya pengen speakernya remote saja, speakernya remote. Ya. Yang pertemuan terakhir nanti untuk UAS itu tugasnya nanti saya pengen Anda ada merencanakan sebuah usaha, entah itu berkaitan dengan kalau di prodi sastra Inggris berarti usaha yang berkaitan dengan kebahasaan,
Translating, Jual Pak. buku. Ya? Jual buku. Translating. Translating, jual buku, apa lagi? Apa lagi? Tour guide mungkin bisa. Tour guide. Fotokopi. Jasa Fotokopi. travel, Pak. Fotokopi. Fotokopi. Cetakan, Pak. Cetakan ya. Iya, Pak. Bengkel, Pak, bengkel. Jadi, Buka jasa editing, Pak. kalau saya batasi, misalnya harus berkaitan dengan kebahasaan, berkaitan. Ya, kita kita perluas atau dibatasi terkait dengan kebahasaan. Diperluas aja, Pak. Saja, Pak. Diperluas, Pak. Belum saya teruskan, ada nggak yang sudah mempunyai kesibukan bisnis? Meskipun Dewa. angkat tangan. Siapa? Dewa. Mana Dewa? Pertemuan. Siapa? Dewa. Dewa. Wih. Coba. Kita dulu. Apa cerita? Bisnisnya di bidang apa? Kemudian cerita sedikit tentang bisnis yang sudah kamu lakukan. Jadi saya buka kayak thrift shop, Pak. Jadi kayak baju-baju bekas gitu kan. Sekarang kayak trennya tuh kayak balik ke 90 lagi kan. Jadi saya ambil barangnya tuh yang lebih ke 90s kayak gitu sih, Pak. Itu namanya kayak thrift shop. Bahasanya apa? Thrift shop. Thrift shop, iya thrifting. Thrift shop. Baik. Terus pasarnya di mana pasarnya? Kalau pasar saya di kayak remaja kayak gitu sih, Pak. Kayak mahasiswa juga. Kemarin sempat kayak ngirim ke Jakarta juga. Ada contohnya yang bisa diberikan ke teman-teman? Contoh maksudnya, Pak? Ya, contoh produknya. Kayak baju-baju sih. Soalnya kayak itu tuh baju gitu ya, Pak. Baju bekas kan. Yang kayak kemeja, terus dress, kayak gitu-gitu. Bagus. Ya, nanti kalau misalnya suatu saat nanti harus menunjukkan profil, ya nggak apa-apa lah, nanti profil yang bisa kamu lakukan. Yang lain. Devan. Mana Devan? Punya kosan, Pak. Enggak punya kosan, Pak. Devan apa Devan? Jualan sayur, Pak. Devan, Pak. Enggak, Pak. Kosan, Pak. Punya kosan, Pak. Devan tuh. Bohong. Kau jamu mana? Kok kamu ini gambarnya? Devan jual hidroponik, Pak. Sama Sewaan. Iya, Pak. sama jual terang bulan juga, Pak. Iya, Pak. Kon itu, Pak. Ayo Pak, cerita tentang Enggak, Pak. Pengusaha muda, Pak. Ayo, Hah? kamu Pengusaha saya, Pak. bagi-bagi ilmu, Pak. Sudah punya kos-kosan banyak itu, Pak. Iya, Pak, punya kos-kosan saya banyak ya, Pak. Enggak, Ya, Pak. kamu agak serius dikit ya. Emang serius ya punya usaha ya? Iya, Pak. Serius, Pak. Enggak, Pak. Tiap bulan bisa dibagi, Pak. Masih rencana, Pak. Oh, masih rencana. Iya. Yang lain punya siapa? Yang sudah punya usaha? Faruk, Pak. Sarul Faruk. Mana Sarul Faruk? Faruk, Pak. Mana Sarul Faruk? Penjual peralatan panci. Panci, Pak, panci. Buat kondangan. Juragan dia, Pak. Juragan. Nah, serius ini. Iya, Pak. Serius, Pak. Iya. Serius, Pak. Demi Allah. Mana? Sarul. Oh iya, betul ya. Benar ya? Iya, Pak. Apa produknya? Ya, kandang, panci. Pokoknya peralatan rumah tangga. Oh iya. Saya bisa pesan dandangnya yang besar ya. Yang Alhamdulillah.
Apa yang paling besar berapa kilo itu? 20 kilo. Oh, 20 kilo ada ya. Ya nggak usah 20 kilo lah. 10 kilo aja lah. Ya. Gimana rumahmu di mana? Di Sidoarjo Pak, di Porong. Oh iya, ya. Nanti apa tak japri nanti ya. Ada burung. Baik, yang lain. Ada lagi? Gak ada? Ya. Aku bukan bengkel, Pak. Baik, ini ya. Prinsip berwirausaha itu yang pertama mungkin niat. Ya, jadi niat. Ya, Hidayatul Fitriah ada apa? Angkat tangan Hidayah ya. Apa Pak? Saya angkat tangan ya. Enggak. Baik. Prinsip berwirausaha itu yang pertama yang penting itu adalah niat ya. Himmah. Bagaimana niatnya? Kalau saya dulu di awal tahun 2000-an ya. Di awal tahun 2000-an itu saya belum mengenal tetangga kanan kiri ya, kanan kiri mau pinjam uang itu ya susah gitu. Sungkan ya, bahasanya sungkan gitu ya. Kemudian mau komunikasi dengan tetangga itu belum ada yang kenal. Jadi satu-satunya yang saya kenal itu salah satu pegawai yang sampai sekarang masih diminta, namanya Pak Budiono ya. Pak Budiono itu pada waktu tahun 2000 itu beliaunya menjadi kepala desa ya, di desa Masangan Wetan. Masangan Wetan itu daerah Wedangan ke barat. Kalau ada daerah sana berarti tahu ya Masangan Wetan. Kalau ada daerah Masangan Wetan, kalau ada di daerah Masangan Wetan, kalau belum pernah tahu rumah saya, itu berarti keterlaluan. Baik, Pak Budiono ini karena posisinya sebagai ini bisa didengar jelas ya? Jelas. Jelas. Ya. Alhamdulillah. Bentar ini masih ada yang masuk juga ini. Ya, Pak Budiono ini karena posisinya sebagai kepala desa, maka saya memberanikan diri untuk pinjam. Bahasa saya waktu itu, Pak Lurah, saya butuh dana 14 juta. Nanti kira-kira satu minggu itu saya balikan. Nah, uang 14 juta ini saya pakai di satu unit mobil yang tipe mobil harga 14 waktu itu ya sekitar ya kayak Zebra itu ya, Zebra 88 ya. Akhirnya saya pinjam dana 14 juta, terus saya pakai nyari mobil. Nah, akhirnya dapatlah saya mobil itu karena saya mau pulang. Sudah ya, ada sponsor. Iya Pak, ya. Tung bayar kos tung. Tidak ini tepan. Ayo modal usaha gitu. Hitung. Mau gak setengah arek lu. Tepan lagi butuh uang dong ngitung. Siapa yang lagi punya duit ini siapa? Banyak duitnya ya? Untung banyak utang Pak. Iya. Belum bayar kos nih Pak, belum bayar kos. Mulai itu. Tutup. Ditagih Devan Pak uang kosnya. Oh iya. Iya.
Evan Pak. Punya kos-kosan itu Pak dia. Bapak kos. Untung ini ya insya Allah banyak duitnya itu. Untung selamat bisa. Amin. Amin ya Allah. Saya teruskan ya. Ya Pak. Akhirnya saya beli satu unit mobil Setra tahun 88. Itu harganya sekitar 13.800 ya, 800. Nah, akhirnya memang saya butuh kendaraan dan saya mau pulang ke Jember, mudik. Akhirnya mobil itu saya bawa ke Jember. Alhamdulillah lancar. Setelah pulang dari Jember, balik dari Jember, ya, saya kan harus jual lagi mobil itu karena saya janji 1 minggu saya kembalikan uangnya dari Pak Puji tadi ya. Nah, akhirnya saya iklan dulu masih rame-ramenya iklan Surya Jawa Pos. Kalau Surya dulu sampai 1 minggu ya sekali terbit itu 1 minggu. Kalau sekarang kan hanya 3 hari. Kalau dulu sampai 1 minggu. Nah, akhirnya saya iklan mobil itu dan alhamdulillah laku 15.650 ya 15.650. Ada untung berapa itu? Banyak, untung 2 juta. Hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta itu tahun 2000 sudah banyak banget ya. Sudah banyak banget itu. Itu kalau untuk beli beras itu bisa dapat kira-kira berapa itu? 2-3 kintal ya. Bisa buat nyelam Pak. Baik. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tuh, ternyata bisnis